Bab 705. Ayo, jilati aku. Di tengah aula utama, warrior Yang dan Conor Bay berdiri saling berhadapan, sekitar 10 kaki terpisah. Tidak tahu siapa yang menyebarkan berita taruhan antara warrior Yang dan Conor Bay, sehingga semakin banyak orang klan api suci yang masuk ke aula, dan aula itu penuh dengan orang saat ini. Itu prianya harimau betina. Itu benar-benar alam bangsawan. Dia berani bertaruh dengan alam kaisar yang juga kultivator jiwa pedang puncak bumi. Apakah dia cari mati? Hehe, jangan meremehkan orang lain. Dia sombong sebelumnya, mungkin dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Kecuali jenius peringkat suci dari kelompok suci, atau para jenius tertinggi di ras lain. Jika tidak, orang biasa tidak mungkin menantang alam kaisar dengan posisi alam bangsawan, dan alam bangsawan ini masih terluka, dan alam kaisar itu adalah seorang kultivator pedang yang mengerti jiwa pedang. Dalam pertarungan ini, pria harimau betina itu pasti akan mati. Itu belum tentu. Aku pikir orang ini tenang, tanpa rasa takut atau waspada sedikit pun di matanya. Sepertinya dia pasti memiliki kartu andalan. Hei, dia memberi kita kejutan sebelumnya. Mungkin kali ini dia bisa mengejutkan kita lagi. Maksudku, kuharap dia tidak mati begitu cepat setelah menangkis pedang Conor Bay. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Seandainya benar-benar melakukan serangan balik. Jika dia melakukan serangan balik, aku akan makan kotoran di tempat. Joas Qian, kamu harus berpikir jernih. Pada saat ini, tetua keempat melihat batu kristal api di tangannya dan berkata, 5 batu kristal api 1000 tahun ini ingin sepertinya adalah semua tabunganmu. Jika kamu kalah, dalam beberapa tahun ke depan, kekuatanmu tidak akan meningkat, dan sekali kamu terluka, tanpa batu kristal api ini, kamu mungkin dalam masalah besar. Kamu tahu pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir. Karena warrior yang tidak percaya pada tetua kedua, dia mengusulkan untuk menempatkan semua uang judi ke tetua keempat untuk sementara. Tidak hanya itu, dia juga meminta Remy untuk mengontrol Raisa Qian terlebih dahulu. Untuk persyaratan warrior yang ini, Joas Qian menyetujui semuanya, tetapi dia membuat satu permintaan lagi, yaitu, jika warrior yang tidak bisa menerimanya, maka warrior yang akan menjadi budak Raisa Qian. Di bawah penjelasan Remy, warrior yang mengerti apa itu budak. Yang disebut budak berarti Kasim. Warrior yang tentu saja langsung setuju. Jika Conor Bay ini bukan seorang kultivator pedang, dia pasti tidak akan begitu sembrono, tapi sayangnya, Conor Bay iya. Kultivator pedang ingin menyakitinya, kecuali lawannya tidak menggunakan pedang, atau jiwa pedang lawan lebih tinggi darinya. Kalau tidak, Joas Qian mendengus dingin, dan berkata, tetapi bagaimana jika aku menang? Seperti yang dikatakan tetua keempat, hartanya hanya selusin batu kristal api 1000 tahun. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan 5, yang membuat hatinya berdarah. Tidak berdaya, jika tidak ingin ada kerugian, maka harus bertaruh sekali lagi. Tentu saja karena dia percaya pada Conor Bay. Conor Bay adalah master alam kaisar, dan juga puncak jiwa pedang. Alasan mengapa dia kalah sebelumnya, dalam pandangannya, hanya karena mereka meremehkan musuh. Dan begitu Conor Bay serius, maka Ye yang jelas bukan lawannya. Adapun mengapa Ye yang di matanya berani bertarung, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Aku akan menyiksamu dengan satu demi satu tebasan. Conor Bay memandang warrior yang, wajahnya kembali tenang. Warrior yang tidak peduli padanya, hanya memandang Raisa Qian yang dikendalikan oleh Remy, dan berkata,
wanita, bukankah kamu minta aku untuk bersikap sombong barusan? Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kesombonganku sekarang. Aku menantikan penampilanmu saat menjadi budakku. Raisa kian berkata dengan dingin. Aku juga menantikanmu berlutut dan menjilat nanti. Haha, warrior yang melirik semua orang di sekitarnya, akhirnya mengarahkan pandangannya ke Conor Bay, dan berkata, kamu adalah kultivator pedang, bahkan seorang kultivator pedang yang kuat, jadi dengan kata lain, keterampilan pedangmu sangat kuat, bukan? Tidak kuat, tapi mudah membunuhmu, kata Conor Bay. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku ingin bersikap rendah hati, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menjaga sikap rendah hati ketika aku bertemu dengan orang yang sok hebat sepertimu. Ayo, tunjukkan keterampilan pedang terkuatmu, aku tidak akan menghindar atau menangkisnya. Haha. Benar-benar konyol, suruh Conor Bay menggunakan pedang keterampilan terkuat, dia tidak akan menghindarinya. Dia pikir dia siapa? Bahkan jika itu tanah suci Felix Zhou yang hidup kembali pun tidak berani seperti ini. Aku rasa orang ini gila, dan seluruh otaknya tidak normal. Sungguh konyol kita bahkan bertaruh dengan seseorang berotak tidak normal. Ini konyol. Dari mana Remy menemukan makhluk aneh seperti itu? Tidak menghindari jurus keterampilan pedang terkuat Conor Bay, dari mana kepercayaan dirinya? Dari mana kepercayaan dirinya? Aku pikir dia punya penyakit ilusi. Klan Api Suci yang bertaruh dengan warrior yang sebelumnya di lapangan tiba-tiba saling berkomentar. Semua orang tidak ragu-ragu, bahkan mengatakannya dengan keras, seolah-olah membiarkan warrior yang mendengarnya. Warrior yang melirik semua orang, lalu berkata, jika aku melakukannya, apa yang akan kalian lakukan? Jika kamu melakukannya, aku tidak hanya akan memberikan kamu semua batu kristal api di tubuhku, tetapi juga berlutut dan bersujud 100 kali kepada kamu, mengakui bahwa aku tidak memiliki mata, dan aku akan memutar badan ketika aku melihat kamu yang di masa depan, bagaimana? Pria itu berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Warrior yang saling melirik, lalu melirik orang-orang di sebelahnya, dan kemudian berkata, bagaimana dengan kalian? Sama halnya dengan kami. Sama. Warrior yang mengangguk dan berkata, semua orang yang seperti dia, berdiri di sebelah kanan. Jika aku tidak mati nanti, maka aku akan seperti yang kamu katakan, aku akan bersujud 100 kali untuk kalian masing-masing. Segera, 90% orang di lapangan berdiri di sebelah kanan, lebih dari 300 orang. Dan hanya ada 3 orang di sebelah kiri, dan ketiga orang ini tidak berjalan, tetapi itu membuat warrior yang sedikit terkejut, dan salah satu dari mereka masih dia kenal, itu adalah Purnama Fu. Dan di samping Purnama Fu, ada seorang laki-laki dan perempuan berjubah hitam. Laki-laki itu memakai topeng agar sulit dilihat wajahnya, tetapi dari penampilan luar, dia adalah pria ras manusia. Di samping pria bertopeng, ada seorang wanita klan Api Suci. Pada saat ini, wanita klan Api Suci tampaknya menarik pria bertopeng ke kanan, tetapi pria bertopeng itu tidak bergeming. Ini membuat wanita klan Api Suci itu marah hingga menghentakkan kaki. Aku belum pernah melihat orang yang mencari kematian sepertimu. Pada saat ini, Conor Bay tiba-tiba berkata, sungguh konyol untuk tidak menghindar atau menangkis, menerima pedangku dengan paksa, bahkan 5 orang jenius dari peringkat suci pun tidak berani katakan itu padaku. Aku benar-benar sangat penasaran, dari mana kamu percaya diri? Apakah kamu kenal Felix Zhou? Warrior yang berkata tiba-tiba. Conor Bay sedikit terkejut, lalu berkata, Ao telah berlatih ilmu pedang selama 10 tahun.
Tujuannya adalah untuk melawannya. Sayang sekali dia sudah mati. Tapi aku dapat memberitahu kamu bahwa meskipun dia masih hidup, aku punya keyakinan 70% untuk mengalahkannya. Warrior yang berkata, aku bertemu Felix Zhou sekali, dan dia memberi aku kesan sangat percaya diri, tetapi tidak sombong, karena dia tidak akan meremehkan lawan. Dan kamu juga sangat percaya diri, cukup percaya diri sehingga kamu berpikir kamu sudah tak terkalahkan di dunia. Satu hal lagi, apakah kamu tahu bahwa kamu benar-benar banyak omong kosong? Jika bukan karena selama taruhan dia hanya bisa bertahan dan tidak bisa melawan, dia akan bertindak langsung daripada mengobrol dengan lawan untuk waktu yang lama. Warrior yang benar-benar tidak mengerti, mengapa banyak orang akan berkicau untuk waktu yang lama sebelum saling bertarung. Terutama beberapa orang suka memperkenalkan diri sebelum pertarungan, dan kemudian mengatakan bagaimana keadaan mereka, atau mengatakan kata-kata kasar, jika aku bagaimana, dan kamu akan bagaimana. Karena pertempuran tidak dapat dihindari, lakukan saja secara langsung. Omong kosong tidak dapat meningkatkan kekuatan kamu, dan tidak mungkin membuat lawan menyerah hanya dengan beberapa kata. Baginya, jika dia bisa menyelesaikannya dengan tangan, cobalah untuk tidak berbicara omong kosong. Aku tidak pernah berniat sekali membunuh orang seperti ini. Conor Bay perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkannya lurus ke arah Warrior Yang, dan berkata, kamu berhasil membuatku marah, jadi kamu akan mati. Ketika kata-kata itu jatuh, energi hitam di dalam tubuh Conor Bay tiba-tiba melonjak, dan kemudian bergegas ke pedang panjang di tangannya seperti air pasang. Pedang panjang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya pedang yang terang. Dalam sekejap, suara pedang itu meledak ke langit di seluruh aula. Semua pedang di aula mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka telah dipanggil. Jiwa pedang tingkat 10. Pada saat ini, Conor Bay tidak menyimpan kekuatannya. Jiwa pedang tingkat 10 dengan gila keluar dari tubuhnya. Ketika jiwa pedang tingkat 10 muncul, beberapa pendekar hitam di sekitarnya tiba-tiba mundur ke belakang, tampaknya telah dipanggil oleh sesuatu. Jiwa pedang tingkat 10. Pada saat ini, Conor Bay tidak menyimpan kekuatannya. Jiwa pedang tingkat 10 dengan gila menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan munculnya jiwa pedang tingkat 10, beberapa pendekar hitam di sekitarnya tiba-tiba mundur ke belakang, karena saat mereka dekat, jiwa pedang itu seperti gunung yang menekan mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman. Melihat jiwa pedang yang garang dari Conor Bay, Joas Kian akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Belum lagi Ye yang hanya alam bangsawan, dan juga ada luka di sekujur tubuhnya. Meskipun itu adalah master alam kaisar setingkat Conor Bay, jangan pernah berpikir untuk menerima pedang Conor Bay yang diberkahi oleh jiwa pedang tingkat 10. Ye yang ini pasti akan mati, dan batu kristal api akan didapatkan kembali, bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Kemudian Tetua Agung sedikit mengernyit, menatap Warrior Yang, sedikit kebingungan dan keraguan melintas di matanya. Kakek, kalau nanti dia tidak tahan, selamatkan dia, kata Remy tiba-tiba. Tidak, apakah kamu tidak melihat bagaimana dia menekan kakekmu sebelumnya? Kata Blaise Tong. Jika kamu tidak menyelamatkannya, aku akan membiarkanmu mengantar kematian orang berambut hitam. Kamu gadis sialan. Di lapangan, Conor Bay tiba-tiba melompat ke langit, lalu tiba-tiba berteriak, Ye Yang, bunuh kamu, mengapa butuh keterampilan pedang terkuatku, aku hanya membutuhkan satu pedang biasa ini, itu cukup. Sambil berkata, dengan lambaian tangan kanannya, energi pedang seputih salju melesat keluar. Energi pedang, di bawah berkah jiwa pedang tingkat 10, begitu ganas,
kemanapun pergi, ruang diguncang olehnya, dan banyak orang terkejut. Namun, warrior yang tidak menghindar. Segera, di mata semua orang, energi pedang itu meledak pada warrior yang, dan kemudian tidak ada lagi. Energi pedang itu hilang. Semua orang langsung ketakutan, termasuk beberapa setengah suci di lapangan. Setelah beberapa saat, warrior yang mengambil napas dalam-dalam dengan cepat, dan kemudian menatap Conor Bay yang tercengang, dan berkata, "Kamu kalah lagi." Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Raisa Kian dan berkata, "Ayo, berlututlah dan jilat aku." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan mulai membuka ikatan jubahnya. Bersambung.